Salam Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur kita dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh dalam keadaan baik dan sehat. Dan saat ini kami bersama-sama datang kepadamu merendahkan diri. Tuhan, layakkan kami, ampuni jika kalau ada kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk merenungkan firman-Mu, dan kami mohon Roh Kudus yang pimpin, urapi kami semua, supaya kami boleh terbuka hati kami, pikiran kami, dan kami boleh mengerti setiap firman yang Kau sabdakan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Surat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Hari ini firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kemarin firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 10 katakan bahwa seluruh bumi sedang mengalami cobaan dengan COVID-19 ini. Dan hari ini firman Tuhan pesankan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang biasa. Kenapa di Korintus ini, firman ini mengatakan pencobaan yang biasa? Karena pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Coba kita renungkan. Seringkali kita menganggap masalah-masalah yang kita hadapi itu masalah yang besar. Dan bukan tidak melebihi kekuatan manusia, malah sebaliknya. Kita merasa kita ini lebih kecil dari masalah kita. Masalah kita lebih besar dari kekuatan kita. Ada orang yang punya utang miliaran, tapi penghasilannya cuma jutaan. Bagaimana bisa menyelesaikan utangnya? Ada orang yang sakit kanker atau sudah tidak punya pengharapan di ICU. Bagaimana bisa sembuh? Ada yang hubungannya dengan keluarganya, anaknya, suami istri yang sudah sepertinya tidak ada harapan lagi untuk disambung lagi, dipulihkan. Banyak orang menganggap bahwa masalah-masalah yang dia hadapi itu masalahnya paling berat sendiri, paling susah sendiri, paling repot sendirian, itu sepertinya tidak mampu menghadapi masalah itu. Tapi hari ini firman Tuhan katakan bahwa itu biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kita harus punya sikap. Firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita punya sikap yang positif. Jadi kalau ada masalah, kita bisa bilang, biasa masalah itu. Berat begini Pak, begini. Biasa, nggak melebihi kekuatan kamu. Nggak lebih kekuatan bagaimana? Orang nggak bisa diatasi. Tapi firman Tuhan katakan kita harus perkatakan dan mengimani bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu masalah biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa sampai seperti itu? Ayat selanjutnya.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, ini rahasianya. Kenapa kita bisa bilang masalah-masalah yang menurut banyak orang itu berat, tidak biasa, melebihi kekuatan. Hari ini kita tahu, kita bisa berkata masalah-masalah kita biasa. Hutang besar biasa, masalah keluarga biasa, masalah pekerjaan, masalah penghasilan yang tidak mencukupi, ya biasa. Karena apa? Karena kita punya dasar yang kuat. Karena kita punya Tuhan yang menopang kita, yang punya Tuhan yang setia. Setia itu apa ya? Setia, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah membiarkan kita tergeletak kelaparan, dan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Jadi kita hari ini diberikan kesadaran, keyakinan bahwa masalah-masalah yang terus silih berganti itu akan bisa kita hadapi, kita lalui. Itu masalah biasa, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Sebab kita ya punya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita melampaui masalah-masalah, badai sekalipun, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Nah, ini luar biasa firman Tuhan ini hari ini. Jadi masalah kita yang kita hadapi hari ini adalah masalah-masalah biasa. Even bahkan COVID-19 masalah biasa, tidak akan melebihi kekuatan. Bukan kata saya, bukan kata orang, tapi kata firman. Kalau kata firman ya iya dan amin. Selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini rahasianya. Yang pertama, kita yakin bahwa masalah-masalah itu biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Yang pertama, karena kita menyembah Allah yang setia. Kita menyembah Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang hidup. Kedua, karena kita percaya bahwa pada saat kita menghadapi masalah, kita dapat menanggungnya. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Dialah yang akan memberikan jalan keluar, solusi. Kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah apapun, kita datang kepada Tuhan. Di sana ada solusi. Di sana ada perkenanan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sehingga masalah kita tidak lagi menekan kita, tidak lagi merongrong kita, tidak lagi membuat kita galau, khawatir dan takut dan merasa kecil. Daud menghadapi Goliat yang besar, tinggi besar. Waduh, seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkan. Masalah besar Goliat bagi Daud, bagi saudara-saudara itu masalah besar. Mereka ketakutan, gentar. Gimana ini mau mengalahkan Goliat? Masalah besar di hadapan mereka. Tetapi Daud datang dengan nama Tuhan Pencipta alam semesta. Dengan nama Tuhan dia lawan itu Goliat. Yosua menghadapi tembok Yeriko yang begitu tebal, kokoh. Tapi dia datang dengan kekuatan Tuhan. Dengan hanya memutar-mutar sambil bersorak-sorak memuji dan mengangkat tabut, tembok Yeriko runtuh. Intinya firman ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa masalah itu sementara. Kita hidup 5 tahun, 10 tahun, 20, 30 tahun selalu menghadapi masalah. Ternyata masalah itu temporary. Ada waktunya. Pada saatnya akan selesai.
Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah tidak akan membiarkan kita jatuh tertimpa masalah. Tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia akan pasti kasih jalan keluar supaya kita bisa menanggung masalah, mengatasi masalah ini. Juga COVID-19, kita yakin bahwa ini sementara, nanti selesai. Karena Tuhan sudah jadi kasih jalan keluar. Cuma Tuhan mau supaya kita itu datang kepada Dia, mengandalkan Tuhan, berlindung kepadanya, minta pertolongan kepada Dia. Pasti Dia kasih jalan keluar. Hari ini kita bersuka cita. Kita bisa berkata, masalah ini masalah kecil, mau yang besar sekali masalah kecil, sementara nanti juga bisa teratasi, ada solusinya. Tidak ada yang masalah besar, sebesar-besar masalah apapun tidak ada yang tidak bisa diatasi. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah. Biarlah boleh memberikan pengajaran, didikan, dan bisa mengubah cara berpikir kita, mental kita, iman kita. Tidak lagi kerdil, tidak lagi kecil, gampang menyerah, tapi kita sadar punya Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai kita. Bukan hanya menyertai, tapi juga memberikan jalan keluar ketika ada masalah. Kalau Tuhan berjanji kasih jalan keluar, ya nggak ada yang ditakutin lagi. Apa yang ditakutin? Dia berserta kita dan selalu akan memberikan jalan keluar. Jadi apakah ada masalah besar? Tidak ada, karena Tuhan kasih jalan keluarnya. Haleluya. Amin.